Banyak orang yang sedang diuji, diberi cobaan menderita sakit, tapi tidak menyadari kalau dirinya sedang sakit. Berikut 10 fakta pertanda, fakta kejadian, orang yang sedang diberi cobaan berupa sakit gangguan kejiwaan, sakit gangguan mental. 10 fakta gangguan kejiwaan jenis ini, yang paling sering menebar fitnah, dan menebar kebodohan. Untuk diketahui, bahwa sakit gangguan kejiwaan itu banyak jenisnya. Yang dikatakan sebagai orang sakit jiwa, bukan cuma yang sudah parah lalu telanjang, lalu jalan keliling kampung. Orang yang tidak telanjang, tiap hari masih aktivitas kerja seperti biasa, baik dan ramah kepada tetangga. Tapi sering cerita ditemui hantu, sering ngaku melihat hantu, dan sering mendengar bisikan. Jika dia bercerita seperti itu, maka dia bukan orang yang punya indera keenam. Orang yang seperti itu adalah orang yang butuh pengobatan, sebab jiwanya terganggu, sehingga membuat dirinya sering berhalusinasi visual atau berhalusinasi penglihatan. Orang yang berhalusinasi visual adalah orang yang melihat makhluk halus dengan nyata di depan matanya, orang yang sering melihat hal aneh di depan matanya. Dan kalau sudah sampai pada halusinasi pendengaran, adalah yang paling bahaya. Karena bisa melakukan tindakan berbahaya dari bisikan yang didengarnya. Orang yang sakit gangguan kejiwaan seperti itu terkadang bisa sembuh sendiri, walau biasanya terus banyak cerita ngaku punya indera keenam. Jika sudah mengaku punya indera keenam, maka melalui cerita hantunya itu dia akan menebar kebodohan kepada orang lain. Dan ini merupakan fakta yang pertama, jenis gangguan kejiwaan yang apabila masih ringan tidak bahaya. Apabila masih ringan dia hanya akan merasa punya indera keenam, dan merasa punya sahabat hantu. Jika sudah parah maka yang terjadi seperti ini. Contoh kejadian yang diberitakan ini, yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 November tahun 2017. Seorang dokter mendapat bisikan yang dianggap bisikan gaib. Dalam bisikan yang didengarnya, dia disuruh melakukan tindakan menghilangkan nyawa istrinya, dan akhirnya peristiwa di dalam berita ini terjadi. Seorang dokter saja tidak menyadari kalau menderita sakit kejiwaan, menghilangkan nyawa istrinya karena diperintah bisikan. Bisikan yang oleh dirinya dianggap sebagai bisikan gaib. Dan fakta yang kedua, adalah sakit kelainan pada selera makan, yang membuat penderitanya makan benda yang bukan makanan, makan logam paku, makan sendok, menelan gelas, makan uang koin, dan makan kerikil atau batu. Dalam bahasa klinis kelainan makan ini disebut sebagai sindrom pica atau pica eating disorder. Selain sindrom pica juga ada gejala sindrom yang membuat penderitanya menyukai makan rambutnya sendiri. Seperti kejadian mengerikan yang dialami oleh remaja berumur 17 tahun ini. Menjalani operasi, dan di dalam perutnya terdapat gumpalan rambut seberat 7 kg. Gejala sindrom memakan benda yang bukan makanan inilah, yang sering jadi penebar fitnah dan kebodohan kepada orang lain. Sebab penderitanya sering tidak mengakui, kalau rambut, logam paku, batu dan benda lainnya yang ada di dalam perutnya memang sengaja dia makan. Lalu membuat cerita palsu, bahwa sakitnya akibat terkena kiriman ilmu hitam, bahwa pelakunya adalah orang yang dituduh sebagai dukun santet. Maka karena cerita tersebut, terjadilah kebodohan berantai. Menjadi ada orang yang main drama atas nama agama, dengan membuat sandiwara memburu dukun santet. Kemudian muncul juga orang yang katanya ahli menangkal kiriman ilmu hitam santet. Dan fakta selanjutnya, pada tahun 2017, warga di salah satu desa di Tasikmalaya, Jawa Barat dihebohkan oleh kejadian seorang warga yang katanya terkena ilmu hitam santet, sakit di bagian perut dan mengaku kalau di dalam perutnya banyak pakunya. Kejadian itu pun lalu menjadi kabar yang menyebar luas, oleh keluarganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Dan berdasarkan hasil ronsen yang dilakukan pihak rumah sakit, benar bahwa di dalam perut warga salah satu desa di Tasikmalaya itu terdapat banyak benda logam yaitu paku. Paku yang tajam dan panjang berada dalam perut, dan sejumlah paku terlihat menancap di dinding perut.
Kemudian pihak rumah sakit berhasil mengungkap soal keberadaan banyak paku yang ada dalam perut salah satu warga Tasikmalaya tersebut. Penjelasan dari petugas medis memastikan paku yang berada di dalam perut salah satu warga Tasikmalaya itu bukan kena kiriman ilmu hitam santet. Paku yang bersarang di dalam perut pekerja bangunan asal Tasikmalaya tersebut adalah akibat kebiasaan tidak lazim. Dia mengaku sering memakan paku pada saat bekerja di proyek bangunan. Jelas bahwa kejadian logam paku yang berada di dalam perut warga Tasikmalaya adalah karena gangguan kejiwaan, yang menjadikan penderitanya menyukai benda yang bukan makanan. Dan biasanya orang yang menderita pica eating disorder menyukai makan benda seperti benda logam paku, rambut, sabun mandi dan batu kerikil ini. Akan mengelak tidak mengaku kalau benda berbahaya tersebut memang sengaja dia makan. Baru jujur mengaku apabila sudah sakit kritis, hampir kehilangan nyawa karena kebiasaannya tersebut. Fakta yang keempat adalah, seorang pria yang tidak disebut namanya, karena alasan kerahasiaan pasien. Dirawat di rumah sakit di kota pelabuhan Baltik Klaipeda, karena sakit perut parah. Berdasarkan hasil ronsen, di perutnya menunjukkan ada potongan logam berukuran sampai 10 cm. Lalu dilakukan tindakan operasi, semua benda logam di perutnya dikeluarkan. Kejadian ini ternyata juga bukan karena kena ilmu hitam santet, melainkan sama seperti fakta ketiga, yaitu gangguan menyukai benda untuk dimakan. Sebab dokter mengatakan bahwa pria tersebut mulai menelan benda logam selama hampir 1 bulan. Fakta kelima adalah, tim dokter mengeluarkan 600 logam paku dari dalam perut seorang pria. Ini terjadi di negeri India, kejadian perut manusia ada pakunya dan benda logam lainnya, ternyata tidak hanya ada di Indonesia, di luar negeri, yaitu di India juga terjadi. Tim dokter dari Rumah Sakit Universitas Kedokteran Kolkata, negeri India, mengambil 600 batang paku dari perut seorang pria. Pradip Kumardali, nama pria yang di perutnya terdapat 600 batang logam paku itu. Dibawa ke rumah sakit, setelah selama 2 bulan terakhir mengeluhkan rasa sakit luar biasa di perutnya. Setelah menjalani pemeriksaan, para dokter sangat terkejut, karena di dalam perut pria berusia 48 tahun itu, terdapat ratusan batang paku. Setelah 2 hari menjalani observasi, para dokter melakukan operasi dan menggunakan magnet untuk mengambil ratusan paku itu dari perut Pradip. Dan ternyata Pradip diketahui seorang pengidap gangguan kejiwaan skizofrenia, memiliki hobi aneh menelan benda yang bukan makanan. Sakit gangguan kejiwaan skizofrenia itu, penderitanya juga akan sering seolah melihat makhluk halus, dan sering mendengar bisikan menyuruh melakukan sesuatu. Jadi kalau ada seseorang mengaku sering melihat hantu, jangan dikagumi dan dianggap memiliki indera keenam. Sebab seolah sering melihat hantu di depan mata, merupakan salah satu gejala gangguan kejiwaan. Fakta yang keenam, ini yang paling mengerikan, sebab tidak hanya logam paku yang ada di perut seorang pria di Kalimantan. Selain logam paku, juga ada sendok makan, logam engsel pintu, dan pisau dapur pengupas buah. Jahrani, nama pria yang di dalam perutnya ada logam paku, sendok makan, dan pisau dapur pengupas buah. Kondisinya sungguh memprihatinkan, dan ibunya hanya bisa pasrah melihat kondisi anaknya. Tim medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani, Samarinda, Kalimantan Timur, juga tidak kalah heran. Jumrah, ibundanya Jahrani, mengatakan, kejadian mengerikan yang menimpa anaknya itu berawal ketika anaknya mengeluh sakit di perutnya pada tahun 2015. Lalu ibu Jumrah membawa anaknya ke rumah sakit untuk dironsen. Hasil ronsen ada benda mirip sendok di perut Jahrani. Dokter kemudian memberi obat pencahar supaya benda mirip sendok itu keluar lewat buang air besar. Sampai beberapa hari kemudian, perut Jahrani tetap sakit dan kemudian dironsen lagi.
Sendok di dalam perut Jahrani sudah tidak ada, tapi benda yang ditemukan di dalam perut Jahrani lebih banyak lagi. Ada yang berbentuk stik es krim, sedotan, hingga tas plastik. Tim dokter memutuskan membawa Jahrani ke meja operasi. Hasilnya sungguh mengejutkan. Jumrah, ibunya Jahrani, dan tim dokter kaget melihat benda yang dikeluarkan dari perut anaknya. Pada bulan April tahun 2016, Jahrani akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam Samarinda karena diduga mengalami gangguan kejiwaan. Yaitu menyukai memakan benda yang bukan makanan yang sudah melampaui batas, berulang kali dilakukan, sudah berulang kali dioperasi. Bisa jadi gangguan kejiwaan seperti ini sudah dari sejak zaman dulu terjadi. Dan lalu kejadian tersebut menjadi adanya cerita ilmu hitam, yaitu ilmu santet, yang dipercaya banyak orang sampai saat ini. Fakta yang ketujuh, adanya kejadian 235 uang koin logam dan 100 batang logam paku di perut seorang pria, dan pria tersebut tetap hidup. Kebiasaan Maksud Han, seorang pria asal Satna Madhya Pradesh di negeri India ini sangat aneh. Dia mencari uang untuk dimakan, terutama uang koin logam. Dan akhirnya pria tersebut menderita sakit perut selama 3 bulan. Menurut keluarganya, pria tersebut menderita depresi, tapi tidak ada yang mengetahui kebiasaan makannya yang aneh. Fakta yang ke-8, dokter mengeluarkan 116 paku dari perut seorang pria. Kejadian tersebut juga bukan karena ilmu hitam santet, melainkan sama seperti fakta sebelumnya. Fakta yang ke-9, terjadi di negeri Cina, sebanyak 200 batang paku ada di dalam perut seseorang. Kejadian yang juga bukan karena ilmu sakti santet. Fakta yang ke-10, sengaja makan paku tajam, supaya dianggap punya ilmu sakti, akhirnya dioperasi. Itulah 10 fakta, benda logam masuk ke perut manusia, bukan karena kesaktian ilmu hitam santet. Dan cerita tentang kesaktian ilmu hitam santet adalah bohong. Tidak pernah ada di kehidupan nyata, ada orang yang katanya sakti, bisa memasukkan benda ke tubuh orang lain lewat bantuan makhluk halus. Kejadian tentang ilmu hitam santet hanya ada di dalam cerita, yang terus-menerus diceritakan sehingga akhirnya dianggap kebenaran, lalu dikaitkan dengan kegoiban. Karena dihubungkan dengan kegoiban, maka yang terjadi di masyarakat, apabila ada yang tidak percaya pada adanya ilmu hitam santet, langsung dituduh tidak iman pada yang gaib.